Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu memberikan kesehatan dohir dan batin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah ruah dari pintu mana saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesusahan-kesusahan, menghilangkan kebingungan-kebingungan, dan mengganti dengan kenikmatan-kenikmatan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan mengisahkan perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain para nabi alaihi salam. Dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda Nabi Muhammad SAW sendiri memberi kabar gembira bahwa ia adalah ahli surga. Bahkan dikatakan akan menjadi pimpinan kaum tua yang akan masuk surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar." Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang." Ia juga berkata, "Alangkah bahagianya seumpama aku menjadi rumput yang dimakan hewan." Kadangkala ia berkata, "Alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sehelai bulu di badan seorang mukmin." Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau sambil menarik nafas berat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai burung, alangkah beruntungnya hidupmu. Kamu makan, minum, dan berterbangan di antara pepohonan, tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah bahagianya seumpamanya Abu Bakar menjadi sepertimu." Sayyidina Rabi'ah Aslami radhiyallahu anhu bercerita, "Suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berbicara kasar kepadaku sehingga aku tersinggung ketika ia menyadari kesalahannya. Ia berkata kepadaku, 'Ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sebagai balasan.' Namun aku menolaknya. Ia berkata, 'Kamu harus mengucapkannya. Jika tidak, akan ku adukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.' Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu beberapa orang dari kabilahku Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, 'Orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukannya kepada baginda Rasulullah SAW.' Aku berkata, 'Tahukah kamu siapa dia?' Dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika ia marah kepadaku, tentu baginda Nabi Muhammad SAW kekasih Allah subhanahu wa ta'ala akan marah kepadaku. Dan jika beliau marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan marah. Jika demikian, maka Rabi'ah pasti akan binasa.' Kemudian aku pergi menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, sikapmu benar. Memang sebaiknya kamu tidak membalasnya, tetapi katakanlah
Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu wahai Abu Bakar. Inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena sepotong kalimat yang sepele. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian takut balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri yang minta dibalas, bahkan mengadukannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu membalasnya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat atau hari hisab. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berangan-angan ingin menjadi sebatang pohon atau rerumputan. Itu kenapa? Karena takutnya sangat benar-benar agung, sangat benar-benar besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa beliau itu adalah ahli surga. Ahli surga. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah kisah motivasi untuk kita semua agar kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar pun yang sudah dijamin untuk masuk surga, rasa takutnya sedemikian rupa, rasa takutnya semakin besar. Nah, kita yang tidak dijamin surga, yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga, maka kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dalam keadaan apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.